Nah, kalau kita bicara soal solidity, ini ada di Ethereum ya. Smart contract Ethereum itu menggunakan bahasa pemrograman Solidity. Nah, Solidity sendiri dulu ketika awal mula dibuat itu memang banyak sekali masalah keamanannya. Yang paling populer adalah reentrancy. Jadi reentrancy ini apa? Reentrancy ini adalah ketika ada sebuah kode yang terkait dengan misalnya withdrawal atau penarikan aset atau penarikan token dari sebuah smart contract. Kemudian ternyata tidak diamankan dengan reentrancy guard misalnya. Nah, nanti si penyerang itu bisa membuat sebuah smart contract untuk menyerang fungsi yang tadi. Jadi reentrancy adalah ketika fungsi itu dipanggil, nanti di dalam fungsi ini akan memanggil aplikasi eksternal atau smart contract eksternal, di mana smart contract eksternal tadi yang jahat tadi ini akan memanggil ulang fungsi. Jadi akan berulang-ulang sampai biasanya dananya habis, gitu ya. Sampai dananya habis, biasanya saldo atau misalnya catatan keuangan milik si penyerang itu belum berkurang sampai selesai, dananya habis, barulah proses selesai. Ya, itu reentrancy. Inilah yang terjadi atau tipe serangan inilah yang digunakan pada saat the DAO attack atau the DAO hack. Ya. DAO hack itu kan terjadi di Ethereum sekitar tahun 2015-2016 itu ya. Nah, itu menggunakan reentrancy. Kemudian ada juga namanya overflow dan underflow. Nah, ini bahasa yang lebih kompleks, yang cukup technical gitu ya. Karena overflow dan underflow ini adalah terkait dengan tipe data. Tipe data integer itu bisa overflow karena misalnya hanya 8 bit gitu ya. 8 bit ternyata diisi dengan data yang lebih besar dari 8 bit, ya, bisa jadi overflow. Atau misalnya underflow, misalnya ada angka kecil dikurangi dengan angka besar, akhirnya jadi sebenarnya harusnya minus, tetapi kalau di unsigned integer, di tipe data integer, unsigned integer itu tidak ada minus, jadi dia akan menjadi underflow dia. Jadi angka hasilnya itu akan jadi terlalu besar, jadi angkanya jadi tinggi sekali. Jadi overflow dan underflow ini bisa mempengaruhi integritas dari accounting dalam smart contract. Ini sangat berbahaya. Kemudian akses kontrol yang tidak tepat, yang bisa terkompromis. Jadi akses kontrol terkait dengan siapa saja yang berhak mengeksekusi sebuah fungsi di dalam smart contract. Ini harus benar. Kalau misalnya settingnya salah, ya siapapun bisa mengakses, termasuk si penyerang, gitu ya, hacker. Kemudian ada masalah soal logika pemrograman. Logika pemrogramannya salah misalnya, ya jadi masalah juga. Tidak hanya di Solidity sebenarnya, kalau logic flaws ini bisa di pemrograman yang lain, yang standar Web2 juga bisa. Di Solidity juga jadi masalah besar karena ya orang bisa kehilangan koin atau aset. Masalah dalam kode mirip dengan logic flaws, tapi ini lebih ke arah kode, misalnya copy paste itu banyak sekali. Kode juga copy pasting itu juga jadi masalah kode. Kemudian tadi juga sudah dibahas soal random generator yang on-chain. Jadi jangan sampai membuat angka random berdasarkan data-data yang on-chain. Misalnya nilai hash atas header tertentu, gitu ya, itu tidak aman.